Ini dia tutorialnya. Pertama, pastiin dulu kalian udah buka browser ya, terserah lewat apa aja. Kalau di sini aku mau lewat Google Chrome aja. Kalian bisa pakai Mozilla, pakai Safari, terserah yang kalian punya aja. Habis itu ketik di pencarian SPMB UIN JKT gitu ya, atau SPMB UIN Jakarta sama aja. Terus nanti bakal muncul kayak gini ya. Nah, kalian itu klik atau pilih yang paling atas yang ada alamatnya nih spmb.uinjkt.ic.id gitu ya. Nah, kalau udah nanti bakal kayak gini tampilannya. Dan ini nanti bakal ada banner kuning yang jalan, tapi karena ini foto ya, jadi nggak jalan. Kenapa sih nggak aku bikin video, aku rekam gitu ya? Soalnya nanti bakal ada bagian-bagian data yang harus aku tutup gitu, jadi biar lebih mudah. Nah, sambil nonton ini kalian juga bisa buka atau praktekin ya di device lain gitu. Oke, jadi nanti kalian klik yang banner kuning ini dulu, kita lihat dulu ya jadwalnya gitu, biar kalian tahu nih jadwal-jadwal daftar ulangnya. Nah, jadi ini dia tampilan daftar ulang Senam PTN dan SPAN PTKIN 2021, karena emang jalurnya yang bisa untuk daftar ulang baru Senam sama SPAN ya. Tapi ini juga bakal berlaku sih untuk kalian yang nanti lolos di SBMPTN, UMPTKIN, sama SPMB UIN Jakarta. Sama aja, bakal mirip tapi mungkin beda tanggal gitu. Nah, ada nggak sih yang beda antara daftar ulang tahun 2020 kemarin sama tahun 2021 sekarang? Jawabannya itu ada ya. Jadi kalau tahun kemarin itu nggak pakai verifikasi raport, jadi langsung isi form UKT aja. Nah, kalau tahun ini itu ada verifikasi raport dulu. Jadi yang pertama, verifikasi rapor, nanti kalau udah lolos, baru nanti isi form UKT gitu ya. Nah, form UKT ini nanti bakal ada 3 pilihan gitu ya. Ada pilihan A, pilihan B, sama pilihan C. Apa sih bedanya? Kalau pilihan A nanti itu nggak perlu nunggu pengumuman UKT. Karena kalian langsung otomatis berarti milih golongan 7. Dan itu langsung bayar UKT gitu. Kok tetap bayar UKT? Ya iya, soalnya kalau Senam sama Span itu emang bebas uang pangkal kayak gedung bla bla bla, tapi UKT tetap bayar kayak gitu ya. Nah, kalau yang pilihan B itu bakal nunggu pengumuman penggolongan UKT. Jadi nanti golongan UKT itu ada 1 sampai 7. Nah, rank bayar UKT-nya itu beda-beda gitu. Mungkin nanti bakal aku taruh ya di deskripsi link UKT-nya gitu. Kalian bisa lihat di situ. Nah, kalau kalian pilih B, kalau kalian setuju gitu ya sama hasil UKT-nya nanti waktu pengumuman, kalian bisa langsung bayar. Tapi kalau kalian nggak setuju sama hasilnya, kalian bisa ikut klarifikasi UKT gitu. Di sini kelihatan ya ada tanda panah setuju sama nggak setuju gitu. Ini cara baca alur pendaftarannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ikut klarifikasi, berarti kalian nunggu pengumuman klarifikasi UKT lagi. Nah, kalau udah kalian bisa bayar gitu ya. Untuk pembayaran UKT ini jangka waktunya untuk yang pilih pilihan A maupun B itu sama ya tanggalnya gitu. Lah kalau yang pilihan C itu gimana? Pilihan C ini jarang sih, soalnya biasanya dia yang emang udah ada kerjasama gitu loh antara UIN sama pihak beasiswa dan lain-lain gitu. Biasanya udah ada kerjasamanya di belakang gitu. Jadi kita bahas yang A sama B aja. Habis itu, kalian bisa bayar UKT di bank sesuai dengan kalian dapat golongan berapa gitu ya. Ini bisa di bank yang bekerja sama UIN. Nah, kalau misalnya kalian udah bayar di bank, nanti kalian bisa dapat NIM. Apa sih NIM itu? NIM itu nomor induk mahasiswa. Nah, nomor ini bakal dipakai terus sampai lulus dan gak bakal berubah-berubah gitu. Jadi kalian kalau ingin jadi mahasiswa resmi gitu ya, harus punya NIM dulu nih pastinya gitu. Kalau udah dapet NIM, baru deh kalian nanti ikut tes etik dan TOEFL. Apa sih tes etik itu? Tes etik itu tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Kalau TOEFL itu tes bahasa Arab. Dan ini wajib untuk mahasiswa baru gitu. Oke, kalau udah kalian harus catat semua tanggal ini ya. Nah, habis itu kita balik lagi, kita ke bagian yang pertama, yaitu verifikasi rapor. Kita pilih di sini. Nah, loginnya itu pakai nomor peserta yang ada di kartu peserta SPAN atau Senam itu loh. Nih yang kayak gini aku tunjukin ya. Ini aku tunjukin ya di bagian yang ditutupin kotak merah, pasti kalian tahu lah ya, punya pasti masing-masing gitu kan. Nah, plus tanggal lahir kalian. Oh ya, formatnya itu tahun, bulan, tanggal ya, dan pakai strip atau tanda pisah di tengah-tengahnya.
Nih, aku coba dulu kalau nggak pakai strip. Nggak bisa ya. Jadi ini kalau pakai strip baru bisa masuk. Oke, kalau udah berhasil masuk, nanti bakal ada informasi tentang calon mahasiswanya gitu ya, datanya kamu. Di sini tulisannya 2020, soalnya ini punya aku. Nah, kalau punya kalian pastinya nanti tulisannya 2021 gitu ya. Dan di bawahnya itu ada tulisan nih, formulir upload bukti asli nilai rapor, prestasi non-akademik, dan akreditasi sekolah gitu ya. Nah, yang pertama itu masukin nilai rapornya. Ini nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, sama 5 gitu ya, selama kamu sekolah pokoknya. Dan itu bisa sampai 2 lampiran, kan kadang ada ya nilai rapor yang sampai 2 halaman gitu. Kalau misalnya emang 2 halaman bisa dimasukin di halaman pertama sama kedua, tapi kalau nilainya itu cuma ada 1 halaman ya cukup di lampiran pertama aja gitu. Dan ini formatnya maksimal 400 kilobyte dan JPEG ya, jadi ini foto biasa aja dan gak perlu di scan dijadiin PDF gitu. Yang penting fotonya jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya udah upload rapor, baru deh masukin bukti prestasi. Ini cukup 3 aja, sesuai sama apa yang kalian masukin waktu daftar senam PTN dan juga SPAN PTKIN. Makanya waktu itu aku bilangnya, untuk daftar ini maksimal masukin 3 aja ya, walaupun ternyata kemarin bisa gitu, lebih dari 3 prestasi. Dan nanti masukin akreditasi sekolah. Ini kalian minta ke sekolah masing-masing aja. Formatnya juga masih sama ya semuanya. Maksimal 400 kilobyte. Bentuknya JPEG. Dan nanti di paling bawah itu juga ada. Kalian harus masukin nomor handphone kalian dan juga email aktif. Buat apa sih? Tujuannya itu untuk pengumuman nanti. Kamu lolos verifikasi rapornya apa enggak gitu. Nanti jadi bakal dihubunginnya lewat email. Jadi pastiin emailnya ini aktif dan kalian harus rajin-rajin ngecek gitu. Udah ada pengumumannya apa belum gitu. Kalau udah disimpan dan nanti bakal ada tulisan data berhasil tersimpan. Terus sambil nunggu email lolos verifikasi rapor, kalian bisa nyiapin data-data lainnya nih. Nah, pertama itu data untuk UKT-nya dulu ya. Semoga semuanya lulus rapornya ya. Amin. So, klik di sini. Nah, yang pertama muncul itu jadwal lagi ya. Kalian bisa lihat sendiri dan tolong ya, please banget harus diingat jadwalnya gitu ya, tanggal-tanggalnya jangan sampai ketukar-tukar gitu. Nah, terus kalau di scroll ke bawah itu ada prosedur tentang UKT. Udah aku bahas duluan sih tadi ya tentang pilihan A, B, C gitu ya. Jadi ini cukup dibaca sendiri. Dan ini juga udah dibahas ya. Nah, terus nih di bawahnya ini ada pusat informasi UKT yang bisa kalian hubungin nih. Misalnya kalian ada kendala teknis dan lain-lain. Cuma kalau misalnya ngehubungin email kayak gini emang kadang suka lama dibalesnya. Jadi keburu tutup duluan nih pendaftaran UKT-nya. Terus di bawahnya itu ada persyaratan pengajuan UKT. Bisa sambil dibaca ya. Yang mau aku ingetin di sini kalau kalian itu harus siapin materai 10.000 gitu ya buat ditempel nanti di formulirnya gitu. Plus nanti ditandatanganin sama orang tua atau wali kalian gitu. Dan kalau untuk pilihan A itu yang dimateraikan adalah surat kesediaan membayar UKT. Karena nanti kalau yang milih pilihan A itu nggak perlu ngisi formulir gitu. Formulir UKT beserta datanya, jadi nggak perlu, jadi langsung kesediaan untuk bayar UKT. Kalau yang pilihan B, baru ngisi formulir sama nanti harus masukin data-datanya. Data-datanya nanti ada setelah ini. Nah, ini dia ketentuan umum untuk UKT. Di sini lebihnya untuk yang B ya, untuk yang data apa aja sih yang harus kamu siapin gitu ya. Ini untuk yang milih pilihan B gitu. Nah, yang pertama itu ada slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua gitu. Di sini cukup pilih salah satu aja. Kalau misalnya orang tua kalian itu emang selalu menerima slip gaji gitu ya, itu cukup masukin slip gaji aja. Tapi misalnya orang tuanya itu wira swasta gitu kan, yang pastinya nggak ada slip gajinya, jadi bisa minta tolong ke kelurahan gitu ya atau RT RW-nya untuk minta bikinin surat keterangan penghasilan gitu. Nah, terus selanjutnya itu masukin kartu keluarga gitu. Terus itu ada surat keterangan tidak mampu dan lain-lain ya, itu jika ada, jadi nggak wajib. Misal yang nggak punya itu nggak harus bikin dulu ke kelurahan, itu nggak perlu diisi, nggak apa-apa, bisa di skip, bisa dilewatin.
Terus foto rumah tampak luar dan tampak dalam. Jadi kalian foto rumah kalian gitu ya, luarnya ya di teras, terus dalamnya ya ruang mana lah terserah gitu. Terus bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB gitu ya, yang ada NJOP-nya dan lain-lainnya gitu. Terus pembayaran rekening listrik nih, pembayaran PLN kalian tiap bulan. Dan juga nanti ada STNK-nya gitu ya. Nah ini yang harus disiapin ditambah materai tadi ya gitu. Ingat-ingat tanggalnya soalnya ini nggak bisa diubah kalau misalnya udah di luar jadwal. Jadi misal nih kalian salah masukin data, ini nggak bisa diubah di luar jadwal yang udah ditentukan gitu ya. Nah, terus di bawahnya ini ada sanksi yang berkaitan sama UKT gini. Jadi pertama itu kalau misalnya kalian nggak ngisi sama sekali, nggak milih antara apa kamu mau milih pilihan A atau pilihan B, itu nanti jatuhnya kamu langsung otomatis masuk ke golongan 7. Karena kemarin juga sempat kejadian ya gitu, ada ya kenalan gitu ya teman aku, dia itu nggak ngisi sama sekali gitu loh. Udah kelewat tanggalnya dan tahu-tahu ada email kalau misalnya dia itu dapat UKT 7. Dan waktu itu dia pengen untuk klarifikasi gitu loh, jangan golongan 7 deh. Tapi yang bisa ikut klarifikasi itu cuma yang milih pilihan B di awal gitu. Jadi kalau kamu milih pilihan A atau nggak milih sama sekali itu nggak bakal bisa klarifikasi. Otomatis jadi golongan 7 pokoknya. Jadi di sini kalian harus diskusiin sama orang tua kalian apa bisa langsung pilih yang A aja atau emang isi yang B gitu ya, yang nunggu pengumuman, yang ngisi data, persiapin data, ini harus didiskusiin sama orang tua kalian gitu ya. Karena ini juga kan berdasarkan kesanggupan orang tua. Mungkin ada orang tuanya yang ya udah langsung aja yang A juga nggak apa-apa gitu kan, daripada kamu nunggu-nunggu harus ngumpulin ini itu, atau emang berusaha gitu ya biar dapat keringanan gitu, biar nggak golongan 7 itu bisa nyoba yang pilihan B. Nanti juga bisa ikut klarifikasi gitu ya. Terus kalau udah bayar UKT-nya, meskipun kamu nanti misalnya nggak jadi nih kuliah gitu ya, ini uangnya nggak bisa ditarik gitu ya. Terus proses pembayaran UKT-nya. Yang pertama, pasti kalian harus udah tahu dulu nih kalian itu UKT berapa. 1 sampai 7 kalian itu UKT berapa, dan yang pastinya ya siapin uang untuk pembayaran UKT ini. Habis itu kalian bisa bayar di bank ataupun via ATM atau M-Banking di bank-bank yang sudah bekerja sama UIN. Itu ada 4 bank ya. Ada BTN, Mandiri, BRI, sama Mega Syariah. Dan kalian harus baca ya, di sini juga udah ditulis gitu ya. Karena tiap-tiap bank itu beda cara bayarnya. Waktu itu aku pribadi bayarnya lewat bank BTN. Kenapa? Karena aku nggak punya rekening dan orang tuaku pun nggak punya rekening di 4 bank ini gitu. Jadi kalau misalnya mau lewat Mandiri misalnya ya, mau bayarnya lewat Mandiri online gitu kan biasanya harus minjem dulu ke akunnya orang, rekeningnya itu malah repot. Jadi kalau misalnya nggak punya rekening sama sekali, kalian bisa langsung datang ke teller di bank itu dan bilang mau bayar gitu. Jadi langsung bayar, nanti dibantu sama tellernya, dan kalian habis itu bakal dapet slip pembayaran. Cara bayarnya itu cukup untuk nyebutin nomor peserta aja. Tadi udah dikasih tahu ya nomor peserta itu yang mana, yang buat login itulah pokoknya tadi. Terus kalau misalnya kalian udah dapat slip bukti pembayarannya, kalau kalian bayarnya lewat ATM ataupun M-Banking itu truk pembayarannya jangan dibuang, jangan diilangin, jangan dihapus gitu ya. Itu disimpan. Kalau dari teller bank kan itu bakal dapatnya slip gitu ya, yang kertasnya lebih gede daripada kertas truk transfer gitu kan. Itu jangan dibuang karena ini juga nanti kalian harus masuk lagi untuk daftar ulang selanjutnya. Jadi daftar ulangnya ini yang terakhir sebenarnya untuk dapat NIM-nya gitu. Nanti kalian bakal upload surat pernyataan dan lain-lain. Nah, kalau di scroll ke bawah lagi, di sini baru deh tempat untuk login UKT, plus ada pengumumannya. Terus kalau di bawahnya lagi, ini juga ada tempat untuk klarifikasi UKT. Jadi satu halaman ini ada tempat untuk login UKT, pengumuman UKT, sama klarifikasi UKT. Jadi satu tempat khusus buat UKT semua gitu. Dan ini aku nyoba ya untuk masuk, ternyata nggak bisa. Walaupun tanggal inputnya itu kan 12 sampai 21 April, dan aku ngakses ini tanggal 16 April gitu ya. Yang harusnya span itu bisa gitu kan. Tapi karena aku emang
belum masukin yang rapor itu gitu kan. Jadi nggak bisa dibuka deh. Jadi harus masukin rapornya dulu, harus dapat pengumuman baru bisa dibuka ininya. Jadi untuk yang UKT ini aku nggak bisa nyontohin, tapi apa yang harus dimasukin nanti itu sesuai sama apa yang tadi udah ada ketentuan-ketentuan di atasnya itu. Nggak ada yang berubah kok. Nah, kalau bayar UKT udah beres, udah dapet slip pembayaran juga, waktu ya daftar ulang, klik yang ini ya. Nah, ini di atas ada prosedur untuk daftar ulangnya. Intinya sih harus udah bayar dulu, terus loginnya itu sama aja, pakai nomor peserta juga tanggal lahir. Nanti tampilannya kayak gini. Oh ya, di sini kolomnya itu warnanya abu-abu semua. Kalau punyaku ya, tandanya itu udah nggak bisa diganti-ganti, tapi punya kalian nanti tampilannya nggak gini, jadi masih bisa diganti. Tapi aku mau tunjukin apa aja sih yang harus kalian siapin. Nah, yang pertama itu data calon mahasiswa. Jadi ini datanya kamu. Di sini kamu siapin aja nomor induk kependudukan kamu. Nah, kalau di kolom-kolom yang ada tulisannya kalau ada itu boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau misalnya kalian punya mending diisi aja ya. Terus ini kalian siapin nama buat bikin akun email mahasiswa ya. Namanya bebas, terserah. Terus habis itu juga ada alamat kalian. Habis ngisi data kamu, selanjutnya itu ada data sekolah. Nah, di sini juga dibutuhin NISN kamu. Kalau udah data kamu sama data sekolah, ini kalian bisa lihat sendiri ya nanti. Terus itu ada data orang tua atau wali kamu, diisi aja. Dan kalau alamatnya sama kayak punyamu, itu dicentang aja kotaknya nanti otomatis keisi. Tapi kalau beda berarti ketik manual lagi. Ini juga ada pendapatan orang tua kamu dan juga nomor kartu keluarga. Pendapatannya kalau sendiri ya masukin 1, kalau 2 ya digabung gitu ya. Terus ini ada data lain, ini isinya bebas ya terserah kamu. Misalnya ya kamu nggak tahu ukuran jaket atau di bawah itu kan ada lembaga kemahasiswaan yang mungkin akan kamu ikutin gitu ya. Dan kamu nggak tahu nih mau milih apa. Isi aja. Soalnya walaupun di sini aku ngisinya L ya, tapi pas aku ngambil alma mater kemarin, L itu ternyata kegedean, jadi aku bisa ganti M gitu. Terus UKM-nya di sini aku pilih paduan suara, padahal sekarang aku juga nggak ikut paduan suara, malah aku ikutnya UKM koperasi. Jadi ya gitu, diisi aja gitu ya, terserah kalian. Nah, kalau udah di sini ada informasi kelulusan, pasti bisalah ya ngisinya sesuai apa yang ada di sini gitu. Nah, kalau udah ngisi semuanya, baru deh ngupload berkas yang untuk daftar ulang. Yang pertama dibutuhin itu ada foto, fotonya di sini formal ya, latarnya bebas terserah. Kalau aku di sini ngasihnya warna merah gitu, dan ukurannya itu 200 KB, formatnya JPEG. Ukurannya 4x6 gitu ya. Tapi nggak 4x6, misalnya 2x3 juga nggak apa-apa sih. Terus habis itu ada ijazah atau SKL. Ini kalian pilih salah satu aja karena ijazahku itu belum turun, jadi aku masukinnya SKL. Terus ada surat keterangan berkelakuan baik. Ini biasanya diterbitin dari sekolah atau kalian minta di kepolisian. Tapi ini aku pakai yang dari sekolah aja. Terus ini ada BPJS atau asuransi kesehatan lain yang kalian punya. Ini kalau misalnya belum punya waktu itu sih suruh dibikin dulu ya. Tapi karena bikin itu sebenarnya lumayan lama gitu ya kalau bikin asuransi kayak gini. Jadi waktu itu kayaknya bisa di-skip deh. Tapi kalau untuk tahun ini belum tahu juga ya karena kebijakannya bisa jadi harus diisi atau bagaimana itu kan bisa beda-beda. Terus masukin KTP atau kartu keluarga. Ini pilih salah satu aja sih sebenarnya, tapi aku ngisi dua-duanya. Dan ini yang aku isi KTP-nya malah pakai kartu tanda siswa gitu ya, bukan KTP karena waktu itu aku belum punya KTP. Terus di sini ada surat keterangan sehat. Ini bisa kalian minta atau bikin ya di dokter, puskesmas atau rumah sakit, terserah kalian mau bikin di mana. Nah, kalau udah semua, kalian ngisi semua itu, kalian bisa download dan upload surat pernyataan. Jadi, nanti kalian download itu isinya semua keterangan yang udah kalian tulis dan kalian upload gitu. Nanti di download itu jadi satu surat keterangan gitu ya. Dan kalau udah kalian download, kalian upload lagi. Dan ini cukup di tanda tangan aja, nggak perlu materai. Di sini dibutuhinnya tanda tangan kamu sama tanda tangan orang tua atau wali.
Kalau udah diupload surat pernyataannya, itu kalian klik simpan. Nanti kalau udah disimpan, itu kalian tunggu aja di email kalian, ada email masuk. Kalian tunggu aja email dari UIN yang isinya itu kalau kalian udah bisa cetak NIM. Dan tiap mahasiswa itu beda-beda ya, ada yang sehari langsung dapat emailnya, ada yang kadang 5 hari baru dapat gitu ya. Dan ini tombol cetak NIM-nya baru bakal aktif kalau kalian udah dapet email itu. Ini punyaku kebalik ya, tombol simpannya yang udah nggak aktif, tapi cetak NIM-nya masih aktif gitu. Nah terus kalau kalian udah dapet NIM-nya, kalian itu daftar tes bahasa. NIM-nya kayak gimana sih? Ini aku tunjukin ya kalau kalian klik tombol yang cetak nomor induk mahasiswa. Jadi di sini ada gambar NIM-nya, ntar kalian download aja. Nah untuk link pendaftarannya, kalian bisa klik di sini. Nanti kalian bakal nemuin tampilan kayak gini, kalian scroll aja sampai nemu bagian ini. Dan di sini yang harus kalian lakuin itu baca dulu ya. Nah, dibaca kalau di sini kalian harus daftar Google Form gitu ya, ngisi Google Form. Nanti kalau udah kalian submit, kalian screenshot buat di-upload di yang tadi gitu ya. Dan kalian juga harus download Telegram. Kenapa harus download Telegram? Karena nanti informasi-informasi tentang tes bahasanya itu, kapan kamu tesnya, aplikasi tes bahasanya downloadnya di mana, itu lewat Telegram. Jadi kalau kalian udah punya, jangan dihapus. Kalau kalian nggak punya Telegram, harus download dulu ya. Nah, kalau kalian udah screenshot bukti pendaftarannya, nanti kalian upload di sini. Dan tinggal tunggu informasi-informasi dari Telegramnya. Jangan lupa join di Telegramnya ya.